Saya sudah mengingatkan kita semuanya berkali-kali, APBN itu dikumpulkan dengan sangat sulit, tidak mudah, sehingga terkumpul pendapatan negara itu. Kemudian kita belikan produk impor. Kemudian kita belikan produk buatan luar negeri. Benar. 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 Sejak awal, pengadaan helikopter AW101 terkesan dipaksakan. Peringatan Presiden Jokowi terkait rencana pengadaan angkutan ini bahkan tak diindahkan. Dalam kasus ini, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurniasale didakwa merugikan negara hingga 738,9 miliar. Rencana pengadaan helikopter AW101 ini diusulkan TNI AU sejak akhir tahun 2015 lalu. Kepala Staf Angkatan Udara saat itu, Marsikal Agus Supriyatna, mengatakan pihaknya akan membeli 6 unit helikopter asal Inggris tersebut. Namun keinginan tersebut ditolak Jokowi. Presiden menilai harga heli terlalu tinggi, padahal ekonomi nasional ketika itu belum sepenuhnya bangkit. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan, Presiden memutuskan untuk tidak menyetujui pembelian helikopter AW101. Demikian kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantor Presiden Jakarta 3 Desember 2015 lalu. Awalnya, TNI Angkatan Udara mengaku akan patuh pada instruksi Jokowi. Namun nyatanya, pada 2016, helikopter tetap dibeli meski hanya 1 unit. Moda transportasi tersebut juga dibeli menggunakan anggaran TNI Angkatan Udara, bukan Sekretariat Negara. Marsikal Agus Supriyatna berdalih, Presiden hanya menolak pengadaan heli untuk VVIP. Merespon langkah TNI Angkatan Udara, saat itu Jokowi sempat menyinggung soal potensi penyelewengan. Presiden mengatakan, sedianya dia ingin memajukan industri pertahanan dalam negeri. Oleh karenanya, pemenuhan pengadaan alutsista mesti memprioritaskan produk tanah air. Tapi ke depan saya kira kuncinya adalah kedisiplinan implementasi, kedisiplinan dalam merealisasikan dari apa yang sudah bolak-balik kita melakukan pertemuan. Ini seingat saya sudah berbicara mengenai produk dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri yang keempat. Saya hadir terus. Kenapa saya hadir? Karena saya melihat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Ex-Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengaku sempat panik saat ditanya Presiden Jokowi terkait kedatangan helikopter Agusta Westland atau AW101 di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kasus ini sudah jadi trending topik. Kemudian saya dipanggil Presiden dan Presiden menanyakan kenapa ini dan bagaimana ceritanya. Saya sempat panik, kata Gatot. Jokowi kenang Gatot melalui Menteri Sekretaris Negara memberikan arahan agar pembelian heli tidak dilakukan karena kondisi ekonomi yang memang belum benar-benar normal. Tak lama setelah itu, kata Gatot, rapat terbatas digelar oleh Presiden Jokowi. Ratas yang digelar Presiden Jokowi pada 23 Februari 2016 lalu itu memberikan arahan agar kementerian dan lembaga menggunakan hanya produk dalam negeri. Dalam ratas itu, Jokowi juga menambahkan pembelian dapat dilakukan apabila kondisi perekonomian kembali normal. Namun tanpa sepengetahuannya, pada 29 Juli 2016 dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama antara TNI Angkatan Udara dan PT Diratama Jaya Mandiri tentang pengadaan AW101. Menindaklanjuti hal itu, Gatot pada 14 September 2016 mengirimkan surat kepada Kepala Staf TNI AU
perihal pembatalan pengadaan AW101. Setelah itu, Presiden tanya pada saya, kira-kira kerugian negaranya berapa? Saya bilang kira-kira 150 miliar rupiah. Tapi Presiden bilang lebih dari 200 miliar. Ini kan malu saya. Presiden lebih tahu, kata Gatot. Dari hasil penyelidikan POM TNI bersama-sama dengan KPK dan PPATK terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan helikopter AW101 TNI AU, hasil sementara perhitungan ditemukan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar 220 miliar dengan basis perhitungan pada saat itu nilai tukar 1 US dollar adalah 13.000. Akibat kerugian yang fantastis tersebut, Jokowi, kata Gatot, langsung memerintahkan agar Panglima TNI terus mengusut kasus pembelian tersebut. Di saat itu, Gatot mengaku berjanji kepada Presiden untuk membentuk tim investigasi dan memberi tanggung jawab kepada Marsikal Hadi Cahyanto yang baru dilantik sebagai Kepala Staf TNI AU. Penuntasan kasus pembelian helikopter AW101 buatan Italia itu pun dipercepat. Gatot pun membeberkan menekan anak buahnya, termasuk Komandan POM TNI untuk segera menghitung kerugian negara dan mencari pelaku. Bukannya TNI lebih cepat dari KPK, tapi kami minta limit sama KPK. Karena kami diperintah Presiden, gak bisa tidur saya, kenang Gatot. Hasilnya berkat usaha keras itu, TNI, kata Gatot, berhasil menetapkan 3 tersangka anggota TNI dalam kasus pembelian helikopter AW101 itu. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik POM TNI sudah memperoleh alat bukti yang cukup dan telah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. POM TNI sementara telah menetapkan 3 tersangka militer. Di antaranya Marsma TNI FA yang bertugas sebagai penjabat pembuat akte komitmen PPK dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, Letkol Administrasi WW, pejabat pemegang kas atau pekas. Yang ketiga, Perda SS, staf pekas yang menyalurkan dana kepada pihak-pihak tertentu. Kita ini bisa bikin ekspor ke semua negara, kita malah beli dari luar. Sepatu, senjata, kita bisa bikin loh. Makanan prajurit. Saya dapat cerita di PCG Pak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Pak Presiden, saya sejak jadi tentara sampai pensiun dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama.